Halo, kita ketemu lagi di acara Ngobsdul. Kita ngobrol-ngobrol, kali ini ngebahas tentang keberagaman Indonesia. Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari tumbuhannya, jenis tanahnya, ikannya, segala macamnya, termasuk etnisnya. Ada suku Melayu, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, Papua di sana, dan banyak juga yang datang dari luar Indonesia, Nusantara. Ada Arab, ada Cina, ada Eropa, kayak gitu. Kali ini kita udah kedatangan teman-teman Om Adi. Itu udah ada Jul. Dia nggak tahu nih, dia ini aslinya mana, tapi paling nggak wajahnya campur Jawa, ada kelihatan. Agak unik. Timor juga kelihatan. Kupang ada kelihatan Kupangnya. Asli tuh lebih ke Sunda sih. Papa mama Sunda. Sunda ya? Sunda. Salah kita. Jauh ya. Sunda ternyata. Oke. Nama lengkapnya siapa? Zulfikor. Zulfikor ya. Oke. Di sebelah Zulfikor, sebelah kanannya ada Sisil. Sisil, udah ketebak lah ya. Pasti. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Udah lengkap semua. Sisil nama lengkapnya siapa sih? Sylvia. Sylvia. Oke. Kalau tinggal di mana? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Dari kecil. Dari kecil. Iya. Sekarang umur kira-kira 31. ya udah kenyang lah ya di Jakarta Utara. Oke. Sebelah Sylvia, Iza. Iya. Iza nama lengkapnya siapa Iza? Izati. Izati. Iya. Udah. Izati dah. Keren juga. Iya. Izati. Artinya apa sih? Lupa ya, aku kemuliaan apa gitu, aku juga lupa sih. Bahasa mana? Arab kayaknya. Arab. Mengingat. Wajahnya jauh dari Arab. Jauh banget. Di sini aja udah terjadi akulturasi nih, nggak Iya. bohong Indonesia ya. Betul Om Yadi. Wajah, nama mungkin bahasa Arab, tapi wajah Chinese. Disebut Cina, Chinese, Tionghoa, apa Cindo? Biasanya. Zaman sekarang Cindo. Zaman sekarang Cindo ya, gitu ya. Cina Indonesia. Jelas ya. Kali ini Om Hadi ya, jelas. Ini jadi narasumber kita untuk mempertajam bahasan kita nanti. Oke, kita mulai aja ya. Kita ini juga memang dalam kondisi di Indonesia, mungkin kita udah sama-sama tahu ya, sejarah kita itu memang sangat dinamis ya. Betul. Banyak pergolakan juga di sana, banyak romantisme di sana, tapi juga banyak kejadian-kejadian atau pertemuan-pertemuan macam-macam etnis atau segala macam pengalaman masing-masing menghasilkan kebudayaan yang sangat tinggi, beragam. Akulturasi yang luar biasa lah ya. Akulturasi terjadi Kaya, udah lama ya. Saya mau nanya, kebetulan dua orang teman kita ini dari latar belakang etnis Cina. Ini generasi keberapa? Kalau tahu nggak Sisil? Kalau dari papa aku generasi ketiga berarti. Kakek tuh masih asli dari Cina. Dari Betul. Cina daratan. Ketiga itu kira-kira tahun berapa? Kalau dihitung satu generasi itu 20-25 tahun, kurang lebih 50 tahun yang lalu. Iya. Ya, Sekitar segitu ya. ya udah tahun datang. 50-an 60-an lah. Nah, di rumah bagaimana sampai sekarang? Kalau dulu waktu masih kecil masih lebih kerasa tradisi itu masih lebih kental. Belakangan sih udah nggak gimana-gimana Waktu banget. kecilnya kamu? Waktu yang kecilnya itu sekitar tahun 90-an, 90-an. 93 gitu. 93. Oke. Lebih kental. Masih Kayak lebih apa sih? kental. Kayak apa kira-kira tuh? Apa namanya, masih kalau tahun baru Imlek itu ke rumah saudara itu sampai ke saudara-saudara jauh, bisa 2 hari gitu. Keliling, nyamperin. Mainnya ke saudara-saudara jauh gitu. Tapi makin lama udah jadi bener-bener cuman saudara inti dari papa, saudara inti dari mama. Udah Video nggak. call doang. Terakhir karena COVID iya. Oh begitu. Terus COVID. iya, terus tapi begitu kakek nenek udah nggak ada, udah mulai tuh berkurang, udah nggak terlalu
segitu ininya. Ini fenomenanya sama kali dengan kita. Tidak jauh dengan dengan yang paling tidak jauh tua dari ini itu. lagi. Iya. Yang muda-muda doang Mm-mm. udah pada kendor Iya. tradisi, jalanin tradisi. Paling gitu. yang misalkan keluarga besar, ada yang lebih erat, ya paling mereka aja gitu. Oke. Kalau dulu kalau tentang perayaannya sendiri selain silaturahmi kayak tadi itu ya. Kalau perayaannya pernah ngerasain nggak waktu kecil dulu? Misal Imlek atau apa? Imlek tuh biasanya tuh kita sebelum hari hanya, Hmm. malamnya ya berarti malam Imlek itu makan ke keluarga papa. Kirain makan sepiring berdua enggak ya? Oke. Makan di keluarga papa. Romantis sekali ya. Nah itu makan ke keluarga papa, terus ada sekali waktu kita makan keluar nih ke restoran Chinese food. Mm-mm. Itu tuh kita punya adat yang namanya isang kalau nggak salah. Itu yang kayak dia nyampurin kayak sayur-sayuran gitu, diaduk semakin tinggi itu kayak melambangkan rezeki gitulah. Rezeki yang Filosofinya. akan datang, iya. Filosofi Wow, gitu. wow. Makin tinggi rezekinya makin banyak. Ada harapan di situ. Iya. Memang Harapan ditanam di malam sebelum malam tahun baru Oke. gitu. Tapi belakang-belakang udah mulai enggak makan malam dulu. Terus sudah mulai jarang ngumpulnya paling cuma setengah hari gitu. Kalau ngumpul Kayak pun gitu. ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Oh, nggak ada Makan-makan. prosesi, nggak ada ritual kecil gitu. Kalau prosesi itu sebenarnya buat yang sebelum menikah, yang terima angpau. Oke. Iya, yang ngasih itu yang sudah menikah. Terima kasih. Jadi sama dengan Muslim, Iya, Lebaran. tidak jauh berbeda sebenarnya. Nggak jauh tradisi. beda. Sama ya tradisi Sama, itu. sama. Atau jangan-jangan di Muslim juga tradisi itu tradisi Ada. dari angpau. Tidak secara khusus ya, Oke. tapi bahkan kita juga bisa mengatakan hal yang sama terjadi kok di kelompok etnis yang lain ya, kan gitu. Jadi ini agak unik Om Yadi. Kelihatannya apa? Sosialisasi nilai-nilai keluarga itu pada tiap kelompok etnis begitu ya, itu ternyata punya sejarahnya masing-masing. Dan mungkin lebih kaitannya dengan unsur-unsur mempertahankan genealogi atau garis keturunan kan gitu. Tapi mungkin sengaja atau nggak sengaja ada kesamaan nih. Dari Iya. beragam itu ternyata sama. Itu angpau tadi kalau kita di Muslim apa namanya istilahnya? Ada namanya itu juga. Ngasih uang itu apa? THR-an. THR. Iya, THR. Istilah sekarang gitu jadi teh. Itu memang yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kecil dan mereka pada hari-hari itu biasa merasa tajir. Iya. Teman-teman Kan malamnya gitu. tajir ya. Sombong gitu. Itulah hari ketika anak kecil merasa kaya ya itu. Tapi itu biasanya besokannya di sekolah ditanyain, lu dapat berapa kemarin? Gitu. Asik. Oke. Iya. Nah, kalau Iza gimana? Kira-kira. Kalau di aku tuh ada acara hanya pada waktu oma masih hidup sih. Tapi itu pun aku masih kecil banget, jadi nggak terlalu banyak ingat. Waktu itu kira-kira umur berapa beliau? Aku 60. SD itu masih ada oma. Setelah itu udah nggak ada, itu malah nggak ada kumpul-kumpul. Paling cuma keluarga inti doang, kayak silaturahmi doang. Kayak Yang gitu lebih ya? kenceng itu soalnya waktu ada oma, jadi ada sepupu-sepupu atau dari tante-tante tuh semua datang ke Jakarta buat acara makan gitu. Tapi setelah itu udah enggak sih. Oh gitu. Soalnya kan juga saudara-saudara banyak tersebar kan. Paling cuma keluarga inti aja yang ada acara. Itu mungkin sejak tahun 2000-an. Iya 2000-an. Kayak gitu ya. 2000-an. Jadi ini fenomena merata kali. Mungkin Jul Iya. ada apa gitu kalau di rumah ya mungkin Muslim kan? Tradisi. Muslim. Enggak. Hanya aja Kristen. Kira-kira ada perubahan kayak begini juga nggak? Kalau dulu pas Lebaran waktu masih ada oma opa, nenek kakek itu lebih bagaimana gitu? Lebaran tuh nggak ada perubahan sih, hampir sama ya. Sama. Karena tiap tahun pasti kumpul keluarga besar gitu, Oke. pulang ke kota asal gitu. Oke. Pasti gitu ada mudik, kumpul bareng, ya terus berkunjung ke keluarga-keluarga besar yang lainnya gitu. Ya, Om Yadi, Ah. ini kelihatannya menariknya adalah bahwa acara-acara seperti itu yang kelihatannya mungkin Kecil. kecil dan ringan, tapi Iza dan Sisil itu adalah bagian dari cara ya merawat identitas dan sesuatu yang mungkin buat orang lain dikatakan gini aja, gitu ya. Merepotkan atau apa? Atau apa ya kira-kira yang bisa didapat. Tapi sesungguhnya itu kan
upaya untuk tetap melestarikan merawat satu tradisi dan kau bisa melihat dirimu sendiri ada di mana dalam kehidupan yang tradisional itu. Dan mungkin itu juga satu cara untuk mengikat bahwa dalam sejarah keluargamu hal seperti itu juga terjadi kan gitu. Di generasi yang lebih tua itu mungkin lebih disiplin dan lebih banyak gitu jenisnya. Tapi makin muda, makin kesini karena modernisasi, karena pertumbuhan jumlah keturunan dan tentu juga migrasi ya sana kemari. Makin lama kan ikatan itu meskipun masih dipertahankan, kalau sekarang sih tidak seketat dulu. Kesibukan. Ya, kesibukan. Tapi coba saya balik dulu. Kembali lagi gitu kemarin. Coba kita itu kan di tradisi-tradisi kecil dalam keluarga, di internal. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga punya tetangga macam-macam etnis atau macam-macam agama waktu kecil-kecil dulu tuh. Ada punya pengalaman nggak atau tetangga? Aku lumayan homogen sih. Karena Sisil lumayan homogen. Iya. Artinya nggak punya pengalaman. Waktu kecil dengan perjumpaan atau pertemuan dengan yang berbeda. Iya. Enggak sih, kalau di Jakarta di Sunter ya, di Jakarta Utara itu komplekku itu ya homogen. Nah, ini terus segregasi. Iya, betul. Terjadi dulu dari kecil gitu ya. Uniknya. Jadi kau kelihatannya hidup dalam situasi yang adat istiadatmu atau kebiasaan-kebiasaanmu itu terawat, relatif lebih terawat dibanding yang lain. Ada eksklusivitas kali ya, orang menyebutnya begitu. Nggak tercampur. Mungkin kalau Iza mungkin agak beda kali ya, Iya, kalau aku sih tetangga di itu sekitaran rumah ya, neighborhood gitu loh. Neighborhood ya, pertetanggaannya gitu. Sebelahku orang Padang. Saya Padang. Sebelah mana ya? Orang Padang. Istrinya itu bule Inggris. Istrinya bule Inggris. Orang Inggris. Apa ceritanya? Jadi itu juga teman sekolah aku sih. Anaknya? Iya, anaknya. Jadi kalau aku bilang sih ya lumayan variasi ya kalau di daerah aku. Paling dulu ya main-main aja, nggak ada kepikiran. Cerita lucu, menarik atau sesuatu yang nempel sampai sekarang dengan tetangga itu? Oh, tiap kali diajak ke rumahnya tiap makan kali mereka rendang. ada acara, aku juga nggak inget ya acaranya apa, tapi aku selalu diundang sih karena tetanggaan itu. Dan maksudnya karena aku juga dulu kan pecicilan pas kecil ya, jadi suka pas diundang. Kecil doang? Iya. Jadi suka diundang-undang tetangga gitu kalau lagi ada acaranya mereka. Dan aktif menghadiri undangan itu. Iya. Kau tinggal di mana, Iza? Saya di Kayu Putih. Kayu Putih. Kayu Putih ya. Itu daerah yang memang meskipun ada Tionghoa di sana memang relatif plural ya. Iya. Kalau Sisil, kau tinggal di mana, Dek? Sunter. Di Sunter Oh, itu. Sunter. Tapi dengar-dengar di kehidupan sosial di situ di dekat rumah itu atau ada keluarganya juga yang pengurus sosial gitu, pengurus aktif ya masyarakat di, gitu, kemasyarakatan lah, organisasi di tingkat RT RW gitu. Papaku sekarang LMK tuh pengurus di apa kelurahan ya? Oh, kelurahan. Di kelurahan. Di RT pernah nggak kira-kira? RT kayaknya cuma sekretaris doang deh. Tapi ini belakang-belakang setelah pensiun. Oh, oke. Jadi setelah itu sibuk. Iya, itu aktivitas. Soalnya sekarang di situ ya. Nah, kalau tadi Sisil relatif homogen. Kalau Iza karena wilayah ya, relatif lumayan heterogen gitu lumayan ya, heterogen. Campur di situ. Punya pengalaman nggak pernah, itu siapa si Iza atau gitu-gitu yang agak-agak rasis gitu? Enggak sih, kalau Nggak ada? misalnya di tetangga nggak ada. Mungkin karena aku kan tinggal di Kayu Putih dari lahir ya. Jadi mungkin dari kecil udah pecicilan sih kayaknya. Jadi nggak ada. Jadi senior citizen juga di sana, pecicilan, nggak ada yang berani ganggu. Nggak ada yang akamsi. Anak kampung. Nah, sedikit ke Ijul nih. Ijul di masa kecil di Cirebon punya pengalaman berinteraksi nggak dengan etnis lain, dengan masyarakat lain?
masyarakat atau etnis lain tuh sebenarnya berinteraksinya di sekolah, karena kalau di lingkungan rumah itu ya ya warga kampung biasa gitu. Oke. Aku Agak-agak homogen. Oke. Terus? Kalau di sekolah tuh baru berinteraksi karena sekolahku SD SMP itu sekolah Katolik. Gitu. Jadi agak nyampur tuh etnis China, terus ya yang Kristen Jawa atau Sunda di juga. situ, Sunda juga ada. Gitu. Kebanyakan dari etnis mana? Di sekolah? 50-50 sih, 50% China gitu. Nah, mungkin punya persepsi, Iya, punya iya, pengalaman iya. tuh. Waktu SD kira-kira gimana? Gimana, Dil? Pendek aja kira-kira. Paling berkesan. Paling berkesan itu digetok sama Alkitab sama suster. Oh.